Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan belajar untuk materi berikutnya di bab 3, yaitu seperti yang saya tulis di papan, judulnya adalah What is your plan? Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah apa rencana Anda. Berarti nanti yang akan kita bicarakan adalah rencana, berarti sesuatu yang belum dilakukan. Maka hari ini kita akan belajar tentang salah satu tenses, yaitu tensesnya adalah present future tense. What is the meaning of present future tense? Ini saya tulis arti dalam bahasa Indonesia. Present future tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi yang akan kita bicarakan karena kaitannya dengan present, maka yang akan dilakukan dari sekarang. Berarti ada hitungannya dari sekarang, itu bisa nanti, besok, dan seterusnya. Karena di bahasa Inggris selain present future itu nanti sebenarnya ada past future, itu yang akan dilakukan tapi di masa lalu. Ini ada beberapa pola atau rumus yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah subject to be 1 is MR going to infinitive, atau mungkin kalau ditulis going to plus verb atau kata dasar, kata kerja masih dasar belum mendapatkan imbuhan. Jadi kata kerja masih asli. Kalau misalnya di ini, karena ini ada to going to infinitive, tambah infinitive. Ini hanya satu. Ada contoh yang bisa kita lihat, misalnya he is going to buy an English dictionary. Ini saya beri contoh untuk yang kalimat positifnya. Ini kalau kita katakan adalah dia akan membeli sebuah kamus bahasa Inggris. Going to artinya kalau di future tense di sini adalah akan. Dia artinya di sini adalah dia akan membeli sebuah kamus bahasa Inggris. Ini kalau kalimat positifnya. Kalau kita ubah ke dalam kalimat negatif, maka tinggal menambahkan not di belakang is. Dulu kalau kalian sudah saya beri materi tentang penggunaan to be 1 is MR, ini kita pakai lagi di future present tense. Kalau negatifnya adalah he isn't. Oh, he is not. Ini disingkat. He isn't going to buy an English dictionary. Berarti kalau negatif artinya dia tidak akan membeli sebuah kamus bahasa Inggris. Kemudian kalau di kalimat pertanyaan yang interrogatif, maka to be-nya atau be-nya itu kita taruh di depan, tidak akan berubah. Kalau di contoh tadi is, ini is, maka di kalimat pertanyaan is-nya ditaruh di depan, tinggal kita balik. Is he going to buy an English dictionary? Apakah dia akan membeli sebuah kamus bahasa Inggris? Itu yang saya jelaskan tadi. Going to, is going to. Dari yang contoh yang paling atas, artinya akan. Beda kalau going berfungsi sebagai kata kerja, artinya adalah pergi. Kemudian untuk yang pakai rumus is MR going to untuk present future, ini saya beri keterangan. Kegiatan ini biasanya akan dilakukan tetapi sudah diputuskan sebelum kita berbicara. Misalnya kalau saat ini now kita mengatakan
saya akan membeli kamus, berarti kita sudah punya niat sebelumnya. Misalnya tadi atau beberapa menit yang lalu kita sudah memutuskan bahwa nanti atau besok kita akan membeli kamus. Jadi di sini ada kata sudah diputuskan. Jadi kegiatan yang sudah diputuskan sebelum saat ini, maka kita menggunakan kata be going to, atau kalau saya I am going to, kalau dia he is going to, ikuti kata kerja dan seterusnya. Kemudian beda dengan yang menggunakan will shall, ini yang kedua. Rumus untuk yang bagian B menggunakan will shall diikuti kata kerja bentuk dasar atau verb. Ini saya beri keterangan berikutnya karena bisa diikuti objek, bisa diikuti keterangan. Ini keterangan waktu. Misalnya contoh, they will visit. Misalnya kalau tulis Borobudur Temple, mereka akan mengunjungi Candi Borobudur. Untuk keterangan waktu nanti bisa kita tambahkan kapan kita akan ke sana. Misalnya ini untuk yang positif. Kemudian kalau untuk yang negatif, will not itu kalau kita singkat menjadi would. They would visit, sama dengan yang melanjutkan dari Borobudur. Borobudur Temple. Mereka tidak akan mengunjungi Candi Borobudur. Benar kalau di kalimat pertanyaan will itu ditaruh di depan kalimat. Will they visit Borobudur Temple? Tadi yang ini positif, negatif, yang kanan. Nah, untuk kalimat ini yang menggunakan will dan shall, yang artinya juga akan, sama dengan be going to tadi, cuma kalau yang ini nanti kegiatannya itu belum ada keputusan sebelumnya. Misalnya kalau langsung ditanya, kamu akan melakukan apa? Kita jawab, misalnya, oh saya akan pergi ke Kediri atau pergi ke Surabaya. Dan rencana itu pun nanti bisa jadi, bisa tidak, karena masih belum ada keputusan sebelumnya. Beda dengan ini, is going to, artinya kegiatan yang akan dilakukan itu sudah ada keputusan sebelum kita berbicara. Kemudian keterangan waktu yang bisa kita pakai untuk present future time, ini saya tulis beberapa contoh. Misalnya this afternoon, biasanya kalau menggunakan kata this itu kalau selama kita berbicara saat ini itu bisa tadi, bisa nanti. Kalau waktu kita berbicara pada waktu siang kita mengatakan this morning, itu artinya tadi pagi. Tetapi ketika pagi kemudian kita mengatakan this afternoon, maka artinya nanti siang atau nanti sore. Kemudian kata terang waktu yang berikutnya, tonight, nanti malam, tomorrow, besok, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next time, seperti ini. Next time berarti nanti suatu saat belum kita lakukan, waktunya yang akan datang. Jadi kalau ada kata next, ini berarti kegiatan itu belum dilakukan, akan dilakukan di masa yang akan datang. Ini untuk yang penggunaan present future tense dalam kalimat, mana kalau saya simpulkan dari dua jenis rumus yang saya berikan hari ini adalah
penggunaan subjek to be SMR going to plus ini bisa kita pakai verb atau kata kerja dasar. Kalau ada to infinitive, berarti ini nanti langsung dari going to infinitive. Ini digunakan untuk kegiatan yang akan kita lakukan, tetapi kegiatan itu sudah diputuskan sebelum kita berbicara. Berarti kemungkinan pasti akan dilakukan karena sudah ada keputusan. Tetapi kalau yang pakai will, ini kemungkinan akan dilakukan. Misalnya kalau ditanya kaitannya dengan keinginan kalian setelah lulus, itu ada beberapa kemungkinan, maka kita akan menggunakan will. Nah, what will you do after you finish studying? Nah, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda lulus dari sekolah atau dari belajar? Ini masih belum ada keputusan sebelumnya, berarti kita hanya punya keinginan akan melakukan sesuatu. Misalnya saya akan melanjutkan sekolah atau kuliah, saya akan bekerja. Kita menggunakan ini, pakai will. Kemudian untuk rumus yang tadi, karena ada will dan shall, will itu bisa digunakan untuk semua subjek. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Itu menggunakan will semua bisa. Tapi untuk yang shall itu khusus digunakan untuk I dan we. Jadi untuk membedakan nanti kalau membuat kalimat menggunakan kata shall, shall itu hanya digunakan untuk I dan we. Terus saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk saat ini yang ada kaitannya dengan present future tense. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Tadi dari sekarang, ya, dihitung akan dilakukan dari sekarang, bisa nanti, bisa besok, bisa minggu depan dan seterusnya. Untuk perbedaan yang tadi sudah saya berikan, penggunaan is, MR itu dengan penggunaan will atau shall. Saya kira itu materi hari ini yang bisa saya berikan. Semoga bisa kalian pelajari. Kalaupun mungkin nanti ada yang masih belum jelas, kalian bisa tanya atau mungkin bisa cari materi banyak sekali yang kaitannya dengan present.